Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Oktavian, NIM C241746. Di sini saya akan menjelaskan laporan saya yang berjudul Analisis Kandungan Logam Berat Timbal dan Tembaga pada Kijing Taiwan, Anadonta Wudiana. Pendahuluan. Hal yang melatar belakangi laporan ini adalah situ perikanan dan situ gede terletak di Kabupaten Bogor. Adanya aktivitas manusia maupun masukan air dari sekitar dapat menyebabkan terjadinya pencemaran logam berat. Logam berat dalam perairan keberadaannya sangat berbahaya dan bersifat toksik. Jika keberadaannya melampaui ambang batas, maka dapat mengganggu kehidupan. Kijing Taiwan merupakan jenis kerang yang bersifat filter feeder. Oleh karena itu, kijing Taiwan sangat memungkinkan untuk terpapar logam berat Pb dan Cd dalam perairan. Adapun tujuan praktikum ini dilakukan yaitu untuk mengetahui kadar kandungan logam berat timbal dan tembaga pada kijing Taiwan. Metodologi. Praktikum ini dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Lokasi praktikum ini dilakukan yaitu di Situ Gede dan Situ Perikanan LSI. Kemudian, analisis sampel dilakukan di Laboratorium Biologi Makro 1, Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Alat dan bahan yang digunakan dapat dilihat melalui slide berikut. Adapun prosedur kerja lapang, yaitu penentuan titik sampling, inlet, tengah, dan outlet. Kemudian, pada setiap titik melakukan pengambilan sampel sedimen dengan Ekman Grab, pengukuran kualitas air berupa suhu, pH, dan DO, kemudian pengambilan sampel menggunakan jala. Prosedur analisis lab. Pertama, kijing dipisahkan dan dibersihkan dari sedimen. Lalu, dibedah untuk diambil dagingnya. Kemudian, daging disimpan untuk dianalisis kandungan logam beratnya. Adapun prosedur analisis lab terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, preparasi, yaitu disiapkan alat dan bahan. Kijing Taiwan ditimbang dan dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian dikeringkan selama 24 jam dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius. Tahapan yang kedua yaitu digestion. Pada tahap ini, sampel yang telah dikeringkan dan dihaluskan ke dalam gelas piala, kemudian ditambahkan HNO3 pekat sebanyak 3 tetes, lalu panaskan dalam hot plate, sampel didinginkan dan ditambah aquade 100 ml, terakhir disaring. Kemudian, pada tahap 3 dilakukan pengukuran oleh alat AAS. Berikut merupakan analisis data yang digunakan, dapat dilihat dalam slide berikut ini. Hasil dan pembahasan. Berikut merupakan hasil perbandingan CU dan PB di situ LSI dan situ gede. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai PB lebih kecil daripada CU. Kemudian, berdasarkan Kemen LH nomor 51 tahun 2014, ambang batas biota terpapar logam berat PB dan CU sebesar 0,008 mg per liter. Artinya, logam berat PB di situ gede dan CU telah melebihi ambang batas. Tingginya kadar logam berat diduga karena adanya buangan limbah dari sekitar, lama pemaparan logam berat tersebut, serta kondisi lingkungan perairan di sekitarnya. Kemudian, nilai PB yang minus ini diduga karena logam berat PB ini masih dalam kadar alamiahnya, maka didapatkan hasil yang minus. Berdasarkan tabel perbandingan nilai MY, BCI, dan STI, dapat diketahui bahwa nilai indeks tersebut di situ gede lebih besar dari situ LSI. Artinya, tingkat toleransi kijing Taiwan di situ gede lebih rendah daripada di situ LSI. Nilai indeks mid yield atau MY merupakan salah satu alat ukur cepat tentang kondisi elektrofisiologis. Nilai MY yang baik dapat mengindikasikan cadangan nutrien yang cukup memadai khususnya senyawa glikogen dan protein pada daging suatu organisme serta berlangsungnya proses perkembangan organisme. Nilai MY di situ gede itu lebih besar, yaitu sebesar 0,3, sedangkan pada situ LSI lebih kecil, yaitu sebesar 0,16. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan cadangan nutrien pada kijing Taiwan cukup memadai di perairan situ gede daripada di situ LSI. Menurut Bancila et al. 2010, nilai Body Condition Index atau BCI merupakan gambaran tingkat kemontokan dari biota. Nilai BCI sama dengan 1 merupakan nilai maksimum biota yang dikategorikan sangat montok. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai indeks BCI pada situ gede dan situ LSI memiliki nilai yang hampir sama, yaitu
pada situ gede sebesar 0,57 dan pada situ LSI 0,56. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemontokan kijing Taiwan di situ gede maupun di situ LSI cenderung memiliki ukuran yang sama tetapi tidak terlalu montok. Hal ini diduga kondisi tubuh biota merujuk pada keadaan energiknya. Biota dalam kondisi baik dianggap memiliki lebih banyak energi cadangan. Selain itu, pengkajian BCI memiliki korelasi terhadap parameter populasi dan kualitas habitat. Soft Tissue Index atau STI merupakan persentase perbandingan antara berat mantel terhadap berat basah kijing. STI ini menunjukkan tingkat tekanan yang diterima oleh organisme terhadap gangguan lingkungannya. Tingkat STI yang tinggi maka akan menunjukkan tingkat pencemaran yang semakin berat. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai indeks STI pada situ gede lebih besar, yaitu sebesar 0,16, sedangkan pada situ LSI lebih kecil, yaitu sebesar 0,14. Artinya, tingkat pencemaran di situ gede lebih besar dibandingkan situ LSI. Menurut Widyaningsih 2015, hal ini diduga karena banyaknya aktivitas manusia di sekitar situ gede, sehingga masukan limbah yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Berikut merupakan hasil nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada orang dewasa. Provisional Tolerable Weekly atau PTWI merupakan angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan oleh lembaga pangan terkait dengan satuan miligram per kilogram berat badan. Dengan berat rata-rata orang dewasa adalah 50 kg. Angka toleransi batas maksimum per minggu yang dikeluarkan lembaga pangan untuk PB adalah 0,025 mg per kilogram dan CD adalah 3,5 mg per kilogram. Kemudian, batas maksimum yang dapat ditolerir oleh manusia untuk menerima paparan logam berat PB dan CU pada kijing Taiwan, yaitu dengan menentukan nilai maksimum tolerable intake atau MTI. Berdasarkan hasil yang diperoleh, apabila berat badan rata-rata manusia dewasa diasumsikan 50 kg, maka batas maksimum untuk mengkonsumsi kijing Taiwan adalah sebesar 1,25 kg per minggu. Berikut merupakan hasil nilai maksimum tolerable intake atau MTI pada anak-anak. Pada logam PB, diperoleh nilai MWI sebesar 0,375, sedangkan logam CU diperoleh sebesar 52,5. Hal ini menunjukkan bahwa batas maksimum yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi kijing Taiwan pada anak-anak dengan asumsi berat rata-rata 15 kg, yaitu sebesar 0,375 kg per minggu. Simpulan dan saran. Simpulan, kandungan logam berat pada kijing Taiwan Anodonta-Wodiana di perairan situ gede maupun situ LSI cenderung sama. Hal ini dapat dilihat dari nilai indeks MY, BCI, dan STI yang telah diperoleh. Kemudian, batas maksimum yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi kijing Taiwan pada orang dewasa dengan asumsi berat rata-rata 50 kg yaitu sebesar 1,25 kg per minggu. Sedangkan batas maksimum yang diperbolehkan untuk mengkonsumsi kijing Taiwan pada anak-anak dengan asumsi berat rata-rata 15 kg yaitu 0,375 kg per minggu. Saran, perlu dilakukan analisis kandungan logam berat lainnya agar dapat mengetahui pengelolaan yang harus dilakukan. Sekian dan terima kasih atas waktunya telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.